Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang salat Jumat Masjid Jami Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena di Jumat kedua di bulan Syawal ini Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menikmati nikmatnya panjang umur, kelapangan waktu, kesehatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga berbagai macam aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita langkahkan kaki kita untuk beriktikaf, berzikir, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita yang sunnah maupun yang wajib diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharap di yaumil kiamah nanti kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kenalkan khatib, ingatkan pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan suci Ramadan meninggalkan kita. 14 hari kita sudah ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia. Di Jumat kedua ini kita dapat merasakan hasil didikan di bulan suci Ramadan kemarin, karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan, bulan untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apabila kita telah mampu untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Bersyukur karena kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk dapat mengisi bulan-bulan tersebut, dan bersyukur kita karena Allah memberikan umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan kembali. Hari ini kita fight kembali untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Maka sekedar untuk mengingatkan diri kita, hasil dari apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita ingat setelah kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita menjalankan ibadah puasa, seharusnya muncul dalam hati kita, meningkatkan kualitas akidah keimanan kita, bahwa Allah dekat dengan kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didikan ibadah puasa yang baru saja kita lakukan memberikan didikan dan sekaligus juga menjaga agar kita selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan akan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita akan selalu dipantau oleh Allah. Setiap ucapan Allah akan tahu, setiap gerakan, bahkan
yang ada dalam benak kita Allah akan tahu. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang sama, apalagi luput dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini hadirin yang dimuliakan Allah, manakala akan terlihat manakala kita mengerjakan ibadah sholat. Maka ibadah sholat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan setelah itu kita berusaha ini bersolat yang penuh dengan kualitas. Orang-orang yang tertib dalam menjalankan ibadah puasa, maka ia akan tertib dalam rukunnya, sujudnya akan tumakninah, bacaannya tartil, dan lebih dari itu ia muncul dalam dirinya bahwa apa yang ia lakukan akan selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam menjalankan ibadah puasa tidak ada satupun yang tahu apakah kita itu sedang berpuasa atau tidak? Yang tahu kita sedang berpuasa itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengawasan ini perlu untuk diri kita, sehingga akan muncul kedisiplinan yang tinggi, akan muncul mawas diri, agar jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan bukan karena ingin dipandang oleh orang lain, yang kita lakukan bukan karena ingin dipandang dan dilihat oleh atasan kita, atau kita melakukan ibadah itu karena takut dengan istri kita, tapi semata-mata apa yang kita lakukan adalah untuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hasil didikan ibadah puasa yang baru saja kita lakukan. Orang-orang yang berpuasa, yang merasakan bahwa rohaninya butuh dengan makanan, hadirin yang dimuliakan Allah. Jasmani butuh makan, butuh minum, butuh vitamin, butuh olahraga, butuh refreshing dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah makanan rohani dalam diri kita yang perlu kita masukkan dalam ini semua. Ibadah puasa, ibadah sholat, tadarus Al-Quran, zikir kita, dan sebagainya. Ini merupakan amal-amal perbuatan sebagai santapan rohani, sehingga akan terjadi keseimbangan antara makanan jasmani dan makanan rohani. Orang-orang yang selalu beribadah dalam arti yang seluas-luasnya, maka insya Allah badannya sehat, rohaninya juga sehat. Sebagaimana Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kalian berlaku ihsan dan berbuat kebaikan, maka hakikatnya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian. Sebaliknya, jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Setiap perbuatan yang kita lakukan untuk mencari keridhaan Allah, itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Siapa yang bilang sedekah yang kita keluarkan itu akan menguras atau membuat kita miskin? Siapa yang bilang bahwa zakat yang kita keluarkan itu tidak ada artinya? Apa yang kita keluarkan itu semua pasti akan diganti dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah menikmati melakukan pembayaran infak dan sedekah, orang-orang yang bertakwa mendekatkan diri kepada Allah, ia akan selalu mendapatkan min haitsu la yahtasib, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini adalah salah satu kelebihan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah puasa juga mendidik agar kita selalu ingat bahwa ada akhirat setelah dunia. Inilah yang paling penting, hadirin yang dimuliakan Allah.
kita menyadari bahwa setelah mati akan ada hari perhitungan, akan ada hari penghisaban. Maka ketika menghadap hidup yang penuh dengan goncangan ini, orang-orang yang bertakwa ia akan stabil, ia akan konsisten, ia akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Apabila ia mendapatkan rezeki yang banyak, ia tidak lupa diri dan lupa daratan. Kenapa? Karena ia sadar bahwa hidup yang sebenarnya adalah di dunia ini sementara, di akhirat akan lebih lama lagi. Maka ia gunakan harta itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila ia mendapatkan kegagalan dalam hidup, susah dalam mencari rezeki dan sebagainya, orang-orang ini tidak akan mudah kecewa, orang-orang ini tidak akan mudah frustasi. Kenapa? Karena ia masih punya harapan, masih punya masa depan, masih ada yang membantu dia. Ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga akan menanti dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika ia mendapatkan kesulitan, ia akan korbankan kepentingan jangka pendek. Ia akan lebih banyak mementingkan kepentingan jangka panjang dalam rangka persiapan dirinya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu annamal hayata dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan tipu daya, perhiasan dan berbangga-bangga di antara kalian. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sekaligus mempersiapkan diri kita manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu siapa yang di antara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Maka harapan kita ketika bulan puasa, kita minta kepada Allah agar diberikan panjang umur, taat dan sebagainya, diampuni dosa-dosa kita. Insya Allah hajat-hajat kita dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini adalah bagaimana kita menjaga, sekali lagi menjaga apa yang sudah kita minta kepada Allah. Jangan kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga nilai-nilai ibadah kita agar istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meningkatkan kualitas ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.